Terdapat banyak sekali syubhat yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Su'ud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberontak kepada Khilafah Utsmaniyah. Ini merupakan salah satu fitnah yang kejam yang dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjatuhkan beliau dan Ibnu Su'ud. Padahal kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak membolehkan memberontak kepada pemerintah yang sah meskipun dia zalim. Maka ini sangat kontradiktif antara tuduhan dengan fakta. Maka sangat menarik sekali di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang fitnah keji terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Su'ud. Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis Hafizahullah berkata tentang sebuah syubhat bahwa Syekh Muhammad bin Su'ud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keduanya telah memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Kalau memberontak diharamkan, tentu tidak akan mereka berdua lakukan. Syubhat ini dapat kita jawab dari beberapa sisi. Yang pertama teman-teman sekalian, telah berlalu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah telah menghikayatkan ijma tentang haramnya pemberontakan. Maka dakwaan pemberontak terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka itu menyelisih keyakinan yang telah ia bangun dan dakwakan. Saya berkata dalam sebuah risalah yang beliau tulis kepada penduduk Qasim sebagaimana yang telah dinukilkan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 33. Beliau mengatakan, aku berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang buruk selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan siapa saja yang diberikan kekuasaan khilafah, manusia berkumpul padanya dan meridhoinya, dan pedangnya mengalahkan mereka sehingga menjadi khalifah, wajib untuk ditaati dan haram memberontak kepadanya. Dan Syekh rahimahumullah berkata masih di dalam kitab yang sama, Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 173, bahwa pokok yang ketiga di antara kesempurnaan persatuan adalah mendengarkan dan taat kepada orang yang memimpin kita, walaupun ia adalah budak Habasyah. Maka Allah telah menjelaskan hal ini dengan sempurna dan mencakupi dengan berbagai macam penjelasan secara syar'i maupun qadari. Kemudian pokok ini tidak dikenal bagi kebanyakan orang yang mengaku-ngaku berilmu. Bagaimana dengan mengamalkannya? Yang kedua, tidak bisa dikatakan bahwa memberontak kecuali bagi orang yang berada di dalam kekuasaan suatu pemerintahan, kemudian mengangkat tangan dari ketaatan kepadanya. Dan ini bukan keadaan dua imam tersebut. Keduanya tidak berada di dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah, karena tidak ada satupun yang bisa menetapkan bahwa Daulah Al-Su'ud di Diriyah pada hari itu di bawah kekuasaan pemerintahan Daulah Utsmaniyah secara asal, sehingga dikatakan bahwa keduanya memberontak kepada Turki Utsmani. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab Da'awi Al-Munawiin didakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah memberontak kepada kekuasaan Daulah Khilafah Utsmaniyah, sebagaimana yang saya ketahui dan yakini bahwa tidak ada kekuasaan dan pemerintahan orang-orang Turki di Najd. Bahkan Najd bentuknya adalah kerajaan-kerajaan kecil dan desa-desa yang tersebar, dan setiap negeri ataupun desa walaupun kecil memiliki seorang amir, yaitu pemimpin yang merdeka, dan Najd adalah kerajaan-kerajaan yang saling berperang serta berselisih. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak memberontak terhadap Daulah Khilafah, akan tetapi beliau keluar dari situasi yang buruk di negerinya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Ia bersabar sehingga cahaya dakwah ini tersebar ke negeri-negeri lainnya. Yang ketiga,
Di antara hal-hal yang menguatkan bahwa Najd al-Yamamah secara umum dan Daulah Al-Su'ud di Iria secara khusus bukan di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah adalah apa yang disebutkan oleh Dr. Sholeh Al-Abud bahwa Najd secara umum tidak mengakui kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kekuasaannya tidak sampai kepadanya dan tidak pernah pemimpin-pemimpin dari Utsmaniyun datang menguasai mereka, dan para tentaranya tidak berkeliling menjaga negeri Najd di zaman dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka di sini teman-teman sekalian, bahwa hal yang menunjukkan kepada hakikat sejarah ini adalah istiqra, yaitu penelitian secara menyeluruh kepada pembagian wilayah Daulah Utsmaniyah secara administratif. Maka dari risalah berbahasa Turki yang berjudul Qawanin Al-Utsman Madomin Daftarud Diwan, yaitu undang-undang keluarga Utsman yang terkandung dalam daftar diwan yang ditulis oleh Yamin Ali Afandi yang merupakan kepala daftar Kokhoni, yaitu pencatatan administrasi kepemilikan tanah dan lain-lain di masa Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1018 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1609 Masehi. Maka dari salah ini menjelaskan sejak awal abad ke-11 Hijriah Daulah Al-Utsman terbagi menjadi 32 wilayah, diantaranya 14 wilayah di tanah Arab, dan negeri Najd tidak termasuk ke dalamnya selain kota Ihsa, kalaupun kita anggap dia sebagian dari Najd. Berkata Amin Said di dalam kitab yang berjudul Tarikh Daulah Saudiyah halaman 22, beliau mengatakan, kami sering sekali berusaha ketika mempelajari sejarah dua dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dan sejarah dinasti Ayyubiyin dan dinasti Mamalik di Mesir, kemudian dinasti Utsmaniyin yang datang setelahnya, dan mewariskannya untuk mendapatkan nama seorang wali, yaitu pemimpin atau hakim yang diutus oleh mereka atau salah seorang dari mereka ke Najd atau salah satu daerahnya di bagian tengah, utara atau barat atau selatannya. Kami tidak mendapatkannya sama sekali bukti yang berkaitan dengan Daulah Utsmaniyah yang menguasai Najd, di mana yang kami hasilkan pada akhirnya bahwa mereka meninggalkan wilayah-wilayah Najd, baik itu wilayah tengah dan barat, kepada pemuka-pemuka Bani Hashim, pemimpin Hijaz yang telah berjalan untuk memimpin kabilahnya secara parsial. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud sama sekali tidak pernah memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah, dikarenakan Najd bukan termasuk wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.